Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut menjelaskan bab 3, topik latar belakang masalah dan judul penelitian. Definisi topik penelitian. Apa itu topik dalam penelitian? Topik penelitian adalah bidang kajian yang menjadi pokok bahasan utama dalam sebuah penelitian. Topik merupakan landasan awal yang menentukan arah dan ruang lingkup seluruh proses penelitian. Topik yang tepat sangat penting karena memberikan fokus yang jelas, memudahkan penelitian dalam merumuskan masalah, serta memastikan penelitian memberikan kontribusi yang bermakna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Unsur topik penelitian. Belum pernah diteliti, topik yang dipilih merupakan hal baru yang belum pernah menjadi objek penelitian sebelumnya. Bila dijangkau, topik dapat dijangkau secara praktis oleh peneliti dari segi waktu, biaya, dan kemampuan. Dapat diselidiki, topik memungkinkan untuk diselidiki dan dibuktikan secara ilmiah di lapangan. Dikuasai peneliti, peneliti memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai terhadap topik yang dipilih. Data tersedia, sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dapat diakses dan tersedia. Sumber masalah menurut Stoner. 1. Penyimpangan pengalaman kenyataan. Masalah muncul ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan pengalaman yang sebelumnya telah ada. 2. Penyimpangan rencana kenyataan. Masalah timbul ketika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Pengaduan. Masalah dapat berasal dari keluhan atau pengaduan pihak lain yang mengidentifikasikan adanya ketidaksesuaian atau ketidakpuasan. 4. Kompetisi. Masalah muncul akibat persaingan yang mendorong perlunya peningkatan kinerja atau inovasi untuk menghadapi tantangan. Karakteristik dan jenis pertanyaan rumusan masalah. Karakteristik rumusan masalah yang baik, jelas, dan berfokus signifikan dapat dikaji di lapangan padat dan terarah. Jelas dan berfokus, rumusan masalah harus disampaikan secara spesifik dan tidak ambigu agar mudah dipahami. Dapat dikaji di lapangan, masalah harus dapat diteliti secara empiris dan memungkinkan pengumpulan data yang relevan. Signifikan, masalah yang dirumuskan memiliki nilai ilmiah atau praktis yang penting bagi pengembangan pengetahuan. Padat dan terarah, rumusan masalah disusun secara ringkas namun mencakup inti permasalahan yang ingin dijawab. Jenis pertanyaan: deskriptif, menggambar variabel; asosiatif, hubungan antara variabel; komparatif, membandingkan variabel. Cara dan tips menulis topik penelitian. Cara menulis topik memiliki manfaat bagi orang lain, dikuasai oleh peneliti, menarik untuk diteliti, pembahasan yang memadai. Tips menentukan topik bisa berasal dari topik lama, tidak terlalu teknis, tidak kontroversial. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Pengumpulan data. Mengumpulkan data awal yang relevan dengan fenomena yang diamati. Analisis dan interpretasi data. Menelaah data yang telah dikumpulkan untuk memahami pola dan maknanya. Klarifikasi temuan. Mengelompokkan hasil analisis ke dalam kategori-kategori yang sistematis dan terstruktur. Justifikasi, memberikan alasan ilmiah dan argumentasi yang mendukung relevansi masalah yang ditemukan. Evaluasi, menilai kelayakan dan signifikansi masalah sebelum ditetapkan sebagai fokus penelitian. Model rumusan masalah. 1. Normatif, model rumusan masalah yang berlandaskan pada norma, aturan atau standar yang berlaku sebagai acuan dalam penelitian. 2. Fungsional, model rumusan masalah yang berfokus pada fungsi dan peran suatu variabel atau sistem dalam konteks penelitian yang dikaji. Analitik atau kasual, model rumusan masalah yang menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen dalam penelitian. 4. Deskriptif, model rumusan masalah yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi, fenomena, atau variabel secara sistematis dan faktual.